Pernahkah Anda merasa berbeda sejak lahir? Seolah-olah dalam diri Anda ada sesuatu yang lebih dari sekadar daging dan darah. Mungkin Anda termasuk orang yang memiliki warisan darah biru, keturunan istimewa yang mewarisi energi agung dari para leluhur. Dan tahukah Anda, ciri-ciri itu bisa terlihat jelas jika Anda tahu cara membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua para sahabat spiritual yang penuh cahaya. Selamat datang kembali di channel Kodam Sejati, tempat di mana kita membahas sisi-sisi tersembunyi dari dunia spiritual, warisan leluhur, hingga kekuatan gaib yang mungkin sedang tertidur di dalam diri Anda. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan setiap kali kami menghadirkan konten-konten menarik seputar dunia spiritual dan kebatinan. Dukungan kecil Anda sangat berarti bagi keberlangsungan channel Kodam Sejati. Mari kita mulai video ini dengan afirmasi positif. Aku adalah pewaris energi suci dari leluhurku. Aku menerima dan menghormati garis keturunanku, serta bersedia membangkitkan cahaya dalam diriku. Dalam sejarah Nusantara, darah biru bukan sekadar simbol status sosial. Ia adalah tanda warisan spiritual yang turun-temurun dari leluhur agung, para raja, tokoh spiritual, tabib, dan pemimpin sakti yang memiliki ilmu tinggi dan kedekatan kuat dengan alam gaib. Keturunan darah biru tidak hanya diwarisi melalui nama keluarga, tetapi melalui energi yang mengalir di tubuh dan jiwa. Nah, berikut ini adalah 10 ciri khas orang yang memiliki warisan darah biru dan mewarisi energi spiritual leluhur. 1. Memiliki aura yang memikat dan berbeda. Orang berdarah biru seringkali memiliki aura yang terasa berat, karismatik, atau bahkan membuat orang merasa takjub hanya dengan kehadirannya. Tanpa banyak bicara, orang-orang bisa merasa segan, hormat, atau bahkan merasa terbaca oleh kehadirannya. Aura ini adalah manifestasi dari energi leluhur yang masih aktif dalam dirinya. 2. Mimpi bertemu leluhur atau tokoh agung. Seringkali mereka bermimpi didatangi oleh sosok berjubah, berpakaian adat, atau berpenampilan seperti bangsawan zaman dahulu. Terkadang dalam mimpi itu mereka diberi wajangan, pusaka, atau bahkan nama panggilan yang asing namun terasa akrab. Ini bukan sekadar bunga tidur, melainkan bentuk komunikasi dari leluhur mereka yang ingin menyampaikan pesan. 3. Terlahir dengan tanda tubuh atau ciri khusus, seperti tahi lalat di tempat yang tidak biasa, bekas lahir yang berbentuk simbol, atau bahkan garis tangan yang menyerupai aksara tertentu. Tanda-tanda ini sering diartikan sebagai simbol warisan yang sudah ditanamkan sejak lahir. 4. Memiliki perasaan yang tajam dan intuisi tinggi. Orang dengan darah biru biasanya bisa merasakan energi dari orang lain, mengenali niat seseorang bahkan sebelum ia berbicara, atau merasa gelisah jika akan terjadi sesuatu. Ini adalah bentuk dari radar spiritual yang diwarisi dari leluhur mereka. 5. Mudah tersambung dengan alam dan dunia gaib. Mereka memiliki ikatan batin yang kuat dengan alam, hewan, dan unsur-unsur spiritual. Bahkan tanpa belajar secara formal, mereka bisa merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata atau melihat pertanda gaib yang tidak bisa dirasakan oleh orang biasa. 6. Terlahir.
sebagai pemimpin secara alami. Meskipun tidak suka mencari perhatian, mereka selalu menjadi pusat dalam suatu kelompok. Kehadirannya disegani, ucapannya didengar, dan keputusannya dihormati. Ini adalah cerminan dari sifat leluhur mereka yang dulu memimpin suku, kerajaan, atau wilayah. 7. Memiliki panggilan rohani. Sejak kecil, sejak usia dini, mereka sudah tertarik dengan hal-hal spiritual, suka menyendiri, merenung, atau merasakan getaran yang berbeda di tempat-tempat tertentu. Mereka seringkali punya keinginan kuat untuk menemukan jati diri yang lebih dalam. 8. Sering mengalami ujian berat dalam hidup. Tak jarang mereka diuji dengan penderitaan, kehilangan, atau jalan hidup yang penuh liku. Namun, semua itu bukan tanpa alasan. Leluhur mereka ingin membentuk jiwa yang kuat agar layak menerima warisan energi yang besar dan suci. 9. Menarik perhatian makhluk gaib atau kodam leluhur. Tanpa mencari, mereka seringkali ditemani oleh makhluk gaib, baik berupa penjaga leluhur, kodam pusaka, atau entitas yang sudah terikat dengan garis darah mereka. Ini adalah bagian dari pelindung spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. 10. Mewarisi pusaka gaib secara tak terduga, entah melalui mimpi, pewarisan langsung, atau tiba-tiba menemukan benda tertentu, mereka seolah dipertemukan dengan pusaka-pusaka leluhur. Dan yang luar biasa, benda itu terasa seperti mengenali pemiliknya. Dan hanya mereka yang bisa mengaktifkannya secara spiritual. Sahabat spiritual, bila Anda merasa memiliki beberapa dari tanda-tanda di atas, besar kemungkinan Anda adalah bagian dari garis keturunan istimewa yang mewarisi darah biru dan energi spiritual leluhur. Namun ingat, warisan ini bukan sekadar untuk dibanggakan, melainkan untuk dijaga, dikembangkan, dan digunakan demi kebaikan. Jangan sampai energi besar ini justru membawa kerusakan karena disalahgunakan. Jika Anda merasa memiliki warisan ini, mulailah perjalanan spiritual Anda dengan penuh kesadaran. Pelajari ilmu dengan rendah hati, jaga etika spiritual, dan selalu libatkan niat yang baik dalam setiap langkah. Karena energi leluhur bukan sekadar kekuatan, tapi juga tanggung jawab. Itulah tadi 10 ciri khas orang yang memiliki warisan darah biru dan mewarisi energi spiritual leluhur. Semoga penjelasan ini bisa membantu Anda untuk lebih mengenali diri dan garis keturunan Anda sendiri. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kodam Sejati agar kami terus semangat menyajikan konten-konten spiritual yang membuka mata batin dan menyentuh kesadaran jiwa Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cahaya dari kami, Kodam Sejati.